Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat tanpa kurang dari satu apapun. Nah, teman-teman, di kesempatan hari ini saya ingin berbagi pengalaman atau teknik merawat padi tanpa menggunakan bahan-bahan kimia, ataupun bisa dikatakan juga mengurangi menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, teknik ini saya temukan dari grup sebelah atau teman-teman sebelumnya sudah membuat video seperti yang saya ingin buat sekarang. Nah, cara ini memang teman-teman agak aneh bagi teman-teman yang belum melihat atau menonton video ini. Bisa dikatakan ini agak sedikit menggugah atau lain daripada yang lain. Bisa dikatakan ini uji nyali. Kenapa saya katakan uji nyali? Karena di video yang akan saya buat ini, saya akan memakai bahan yang tidak lazim atau bertentangan dengan tanaman mungkin kalau kita menggunakannya. Namun teman-teman tidak perlu khawatir, saya telah mencobanya dan membuktikan sendiri bahwa benar-benar ini bisa kita gunakan untuk gantinya intisida, atau bisa juga untuk menggantikan sedikit atau mengurangi pupuk. Kebetulan di negara kita sekarang ini, waktu kita mau membeli pupuk agak susah. Walaupun kata teman-teman di daerah lain mudah kita dapat pupuk, namun di tempat saya teman-teman sangat susah. Walaupun sebagian pejabat mengatakan pupuknya cukup untuk petani, namun di lapangan kami selalu mengalami masalah kelangkaan pupuk. Kadang-kadang kami malah tidak mendapatkannya. Nah, di video kali ini saya ingin membagi tips atau cara menggantikan pupuk dengan bahan yang lain. Nah, teman-teman mungkin jangan terlalu panjang saya uraikan. Mungkin teman-teman sudah bosan untuk mendengar ocehan saya. Nah, teman-teman, kita langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu bagaimana cara kita menggantikan intisida ataupun mengurangi, dan kita bisa juga mengurangi pupuknya. Nah, caranya teman-teman sangat mudah, yaitu kita hanya
menggunakan ini teman-teman, oli bekas. Ini oli bekas ya, itu mereknya. Nah, bagaimana kita menggunakan oli bekas ini? Sangat mudah teman-teman. Cara menggunakannya adalah kita tuangkan saja. Kita tuangkan ke dalam air. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi atau ingat, yaitu kita harus selalu menjaga airnya teman-teman. Jangan sampai airnya kering. Nah, seperti yang di video ini, padi punya saya, ini saya sudah menggunakan oli bekas. Sudah menggunakan oli bekas ya, lihat teman-teman perkembangan padi saya. Ini nampak bekas oli bekasnya kena daun padi dan padinya tidak mati teman-teman. Jangan takut, padinya tidak mati. Namun airnya jangan sampai kering teman-teman. Harus kita jaga airnya. Oke. Untuk cara pemakaiannya atau cara menggunakannya teman-teman, kita cukup menuangkan seperti ini teman-teman. Lihat ini. Nah, dia oli bekasnya akan memuai sendiri. Nah, sekarang kita pindah seperti ini. Nah, kita tuang lagi seperti ini dalam airnya. Nah, terus kita jalan lagi, kita tuangkan lagi seperti ini. Nah teman-teman, seperti ini. Jalan lagi seperti nah, teman-teman bisa kita lihat ini tadi yang saya memakai oli bekas, dan bisa kita lihat ini yang tidak menggunakan oli bekas. Sebelah sini bisa kita lihat perkembangannya. Dan yang ini saya menggunakan oli bekas. Nah teman-teman, untuk fungsi oli bekas ini bisa menggantikan intisida kalau ada penyakit yang hinggap di tanaman padi kita. Mereka waktu malam akan meminum airnya dan mereka akan mati teman-teman. Dan kita tidak perlu memakai intisida lagi, karena dengan oli bekas ini bisa menggantikan intisida. Segala penyakit yang meminum air di waktu malam, dia akan mati. Bisa juga kita untuk mengusir hama tikus teman-teman. Namun kadang-kadang hama tikusnya bandel, tidak mau. Namun bisa kita menggunakan oli bekas ini untuk mengusirnya. Barangkali bisa juga untuk menggantikan pupuk ya, mengurangi ataupun mengurangi. Nah teman-teman, kalau ada yang kurang jelas bisa komen di bawah.
pengalaman ini saya dapat dari grup sebelah, teman-teman. Nah, teman-teman, bisa teman-teman lihat ini padinya. Ini saya memakai oli bekas. Ini ada nampak yang kena daun oli bekasnya dan padinya tidak mati, teman-teman. Namun yang perlu teman-teman ingat ialah kita harus selalu menjaga airnya, jangan sampai airnya kering, teman-teman. Nah, yang sebelah sini tidak memakai oli bekas. Coba lihat perkembangan padinya. Ini tidak memakai oli bekas. Nah, kalau sini memakai oli bekas, bisa kita lihat bekas olinya di bawah, di pokok padinya, batang padinya, teman-teman. Nah, lihat ini bekas olinya. Nah, ini segala hama atau wereng akan mati, teman-teman. Kita tidak perlu memakai intisida lagi, ataupun kita bisa menghemat biaya, teman-teman. Caranya sangat mudah, teman-teman. Kita cukup menuangkan seperti ini. Nah, kita tuang seperti ini. Ini oli bekasnya, teman-teman. Dia akan jalan sendiri. Bisa teman-teman lihat perkembangan padinya. Caranya sangat mudah, teman-teman. Kita tuangkan seperti ini. Nah, terus kita jalan lagi, kita tuangkan lagi. Nah, terus ini lagi, tuang lagi. Nah, untuk takarannya, teman-teman, ini saya memakai oli bekasnya 5 liter, teman-teman. Untuk luas lahannya kira-kira 40 meter kali 30. Untuk luas lahannya saya memakai oli bekasnya 5 liter, teman-teman. Untuk lebih rincinya saya belum tahu pasti, karena ini baru pengalaman saya. Ini baru pertama kali saya melakukan cara ini. Dan teman-teman tak usah khawatir padinya akan mati, karena padi kita tidak akan mati kalau kita menggunakan oli bekas. Namun yang perlu teman-teman ingat ialah kita harus selalu menjaga airnya, jangan sampai airnya kering, teman-teman. Karena kalau airnya kering, oli bekasnya tidak akan berfungsi lagi untuk mengusir hama ataupun untuk menghilangkan hama-hama wereng. Nah, bisa teman-teman lihat ini di pokoknya hitam ini,
Ini bekas oli yang sudah saya gunakan beberapa hari ke belakang, dan ini saya tambah lagi teman-teman, supaya kadar olinya masih tetap ada di padi. Nah, bisa kita lihat sebelah sini tidak menggunakan oli bekas, namun ini airnya juga sudah kering. Nah, bisa teman-teman lihat perkembangan padinya. Ini punya tetangga sebelah, namun ini menggunakan pupuk dan warnanya beda karena menggunakan pupuk lebih hijau teman-teman. Kalau punya saya tidak menggunakan pupuk, cuma menggunakan oli bekas dan warnanya agak beda, lebih hijau menggunakan pupuk. Namun untuk hasilnya bisa kita buktikan, ini sudah mulai berbuah teman-teman. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, kalau ada yang kurang jelas bisa komen di bawah, karena ini pengalaman pertama saya. Ini bukan mengajari, cuman saya ingin berbagi pengalaman. Nah, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada bercocok tanam. Ini khusus untuk padi. Kalau ada yang kurang jelas bisa komen di bawah. Oke. Oke teman-teman, begitulah sedikit tentang cara menggantikan intisida dan menggunakan oli bekas, ya. Oke, kalau ada kesempatan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.